Halo, salam super, suara perempuan. Selamat datang di Komunitas Super, dan di komunitas ini kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal lebih dekat sosok-sosok perempuan inspiratif yang tentunya ahli di bidangnya. Ya, dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bersama dengan seorang perempuan yang hebat, yang tangguh, yang gigih, dan juga punya bisnis di berbagai macam lini. Siapakah beliau? Langsung saja kita lihat profilnya yang satu ini. Ulet, fokus, dan pantang menyerah. Itulah moto hidup seorang Mega Suraya Putri atau yang akrab disapa Elda Senu. Perempuan kelahiran Yogyakarta 20 Mei 1992 ini merupakan sosok yang dekat dengan dunia properti dan konstruksi, dekat orang tuanya yang merupakan pengusaha properti. Mewarisi jiwa bisnis dari orang tuanya, Elda yang merupakan sosok penuh prestasi sedari kecil, akhirnya memulai perjalanan bisnisnya di tahun 2017 dengan membuat event organizer bersama sang suami yang diberi nama Vinesia Seven Event Organizer atau Republik Inspirasi Indonesia Seven. Seiring berjalannya waktu, usaha yang dirintisnya bersama sang suami berkembang begitu pesat. Dengan banyaknya perusahaan besar yang bekerja sama, baik dari swasta maupun negeri, banyak pula prestasi yang ditorehkan, seperti membawa Udinus perform di UNESCO Paris pada tahun 2018, event delegasi Uni Eropa tahun 2022, ASEAN Economic Minister tahun 2023, dan masih banyak yang lainnya. Semakin matangnya Elda sebagai seorang pengusaha, kembali menelurkan sebuah bisnis fashion yang bernama Konnuku. Di Konnuku, jiwa sosial Elda pun tergerak, sehingga ia mengajak para penyandang disabilitas untuk turut berkarya dalam brand fashion yang dibangunnya. Melalui bisnisnya ini, Elda berharap untuk bisa terus peduli pada para penyandang disabilitas. Elda Senu, perempuan inspiratif berhati lembut. Nah, sudah bersama kami, ini adalah Mbak Elda. Sugeng Ramo, Mbak Elda. Sugeng Ramo, Mas Bayu. Sehat. Silakan duduk, silakan duduk. Baik, Kita mau ngobrol-ngobrol soal bisnis ya. Kalau ngobrol soal bisnis itu banyak yang akan kita pelajari gitu loh. Jadi biar Nasrat minum dulu lah ya. Nah. Perhatian sekali iya kita dong, ini. Mbak Elda sama aku juga. Gak apa-apa, aku langsung oke. ke Mbak Elda nih. Aduh, Mbak Elda apa kabar? Alhamdulillah Aduh, baik, cantik banget Mbak loh. Vika. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Makasih nih sudah menyempatkan Vika tumben waktunya. perhatian banget. Iya, aku emang perhatiin dari dulu kalau ini. Kayaknya ada Makasih loh udah maunya menyempatkan loh. waktunya di Ya, Super ya makasih. hari ini. Gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Elda, seorang perempuan yang tadi aku bilang, seorang perempuan yang gigih ya, karena punya berbagai macam bisnis di berbagai macam lini. Luar Betul biasa. sekali. Tapi ini Vika juga salah satu penyebabnya adalah beliau ini tumbuh dan besar di keluarga yang memang pebisnis ya, Mbak Elda ya. Oke. Gimana tuh Mbak Elda perasaan ataupun tumbuh kembang Mbak Elda tumbuh kembang di keluarga yang memang seorang pebisnis? Memang benar latar belakang dari keluarga besar saya adalah di dunia konstruksi dan dunia properti. Seiring berjalannya waktu, karena sering mengikuti proyek-proyek orang tua dan keluarga besar, membuat saya jatuh cinta dengan dunia bisnis. Mulai belajar perencanaan keuangan, belajar tentang hukum-hukum bisnis, belajar untuk perpajakan. Ya secara otodidak menjadikan saya berjiwa pebisnis. Wow, tapi mulai benar-benar tertarik dan belajar semua itu dari usia berapa sih Mbak Elda? Dari kecil sudah sering ikut orang tua ke proyek-proyek pembangunan. Mulai SMA saya sudah belajar untuk mendesain gambar-gambar konstruksi, perhitungan konstruksi, dan mulai diikut sertakan ke dalam proyek keluarga. Oke, berarti memang sudah dari kecil itu terbiasa ya Mbak ya. Kalau motivasinya apakah karena orang tua memang seorang pebisnis atau mungkin punya motivasi lain untuk wah saya harus lebih sukses dari orang tua nih misalnya seperti itu? Motivasi saya untuk menjadi seorang pebisnis karena saya ingin sekali karya-karya saya dikenang banyak orang. Luar biasa. Dan saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak.
Itu Oke, dia, motivasinya ingin bermanfaat untuk banyak untuk orang lain gitu ya. begitu. Nah mungkin bisa diceritakan juga ya perjalanan awal Mbak Elda membuka bisnis seperti apa sih? Awal mulanya bagaimana? Cara mencari modal? Apakah cari sendiri ataukah juga ada bantuan nih dari orang tua gitu Mbak Elda waktu itu? Pertama kali membuka bisnis itu kelas 2 SMA. Waktu itu saya ngapain masih main ya? Belum kepikiran bisnis. Saya sudah diikut sertakan ke proyek keluarga besar untuk menjadi perencanaan pembangunan perhitungan. Terus kelas 2 itu saya mempunyai toko agen air mineral. Sendiri tuh, Mbak? Nggih. Dengan 2 pegawai waktu itu. Wow. Dan modalnya dari tabungan pribadi saya ketika saya bekerja untuk konstruksi keluarga besar. Ini benar-benar dari sendiri Ya. gitu ya. Artinya ini ya Mbak Elda kerja di tempat orang tua digaji juga atau menyisihkan dari uang saku. Kalau dulu kan kita nyisin dari uang saku ya. Tapi buatnya bukan buat bisnis. Yang lain. Yang lain buat main. Itu memang sudah dirintis sejak kelas 2 SMA, modalnya juga didapatkan sendiri berarti Mbak? Iya, dengan gaji dari kantor orang tua. Oke. Tapi bukan yang serta-merta dikasih lah ya istilahnya ya? Tidak. Karena orang tua mengharapkan untuk putra-putrinya menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang penuh semangat, dan tidak gampang meminta. Wah, dan tentunya support dari orang tua juga begitu besar begitu ya terhadap bisnis yang dijalankan oleh Mbak Elda begitu ya. Mbak, kalau kita ngomong bisnis itu kan gampang-gampang susah kali ya? Gampang-gampang susah. Tentu butuh pengetahuan tentang bisnis tersebut, kreativitas dan juga keberuntungan pastinya begitu ya. Kalau Mbak Elda sendiri melihat kalau seseorang mau berbisnis itu lebih baik sesuai passion atau gimana Mbak? Memulai bisnis itu awalnya juga sesuai passion, tapi juga melihat market pasaran yang ada. Oke. Jika memang marketnya tidak sesuai, jangan dipaksakan untuk berbisnis. Dan juga untuk belajar tentang permodalan. Jika modalnya tidak mencukupi, jangan dipaksakan untuk berbisnis yang lebih besar. Oke. Jadi jangan modal nekat ya? Iya, jangan modal nekat. Kalau modal dengkul gimana tuh biasanya kan ada yang cerita, oh saya dulu nggak punya modal apa-apa, modal dengkul, saya jalan ke sana kemari. Keberanian aja nih. Pandangan seperti itu menurut Mbak Elda sendiri gimana Mbak? Kebanyakan anak-anak muda sekarang itu ya tanda kutip nyun sewu modal dengkul. Yang menyebabkan usaha-usaha mereka akhirnya bertahannya cuma dalam jangka bulan. 6 bulan ataupun kalaupun paling lama itu 2 tahun. Padahal ketika kita berbisnis, saya menginginkan bisnis saya itu bisa berjalan sampai puluhan tahun. Karena dilatar belakangi dengan modal awal yang lumayan cukup besar. Jangan sampai perusahaan itu bangkrut atau cuma bertahan dalam hitungan bulan ataupun cuma 1 atau 2 tahun. Oke, artinya diperlukan perhitungan juga ya, tidak hanya ya nekat, ngikutin sekarang lagi ngetren fashion nih, sekarang lagi ngetren apa kemarin tuh thrift misalnya gitu, terus akhirnya ikutin atau tren apa lagi gitu ya Mbak Elda ya. Tapi sebenarnya apalagi begitu ya kendala-kendala utama dalam membangun sebuah bisnis begitu ataupun yang sudah pernah dihadapi oleh Mbak Elda dalam membangun bisnis, apa kendala yang sudah dihadapi dan bagaimana juga Mbak Elda ini menghadapinya begitu? Kendala awal membangun bisnis itu yang saya alamin satu, kurang percaya diri pernah. Ketika saya mengikuti tender yang rival saya adalah para pengusaha yang sudah ternama, yang perusahaannya sudah besar, itu langsung membuat saya ciut nyali. Tapi semangat saya, kepercayaan diri yang tinggi, dan saya berpikirnya bahwa saya mempunyai ide-ide kreativitas anak muda zaman now yang mungkin lebih dari nyun sewu ide-ide mereka yang sampun sepuh. Dan yang kedua adalah kendala di modal. Ketika kita menginginkan proyek yang lebih besar, proyek yang lebih berkelas, kita harus mempunyai modal yang cukup juga. Tapi karena modal belum cukup ya akhirnya dikip dulu.
Akhirnya mencoba untuk menabung, mengumpulkan modal dulu. Jadi pastikan modalnya sudah cukup, sudah pas baru memulai bisnis begitu ya. Ini Ini artinya- dikatakan jangan nekat. Artinya memang Mbak Elda Harus perhitungan gitu kan, itu kalau bisa dia, harus penuh dengan perhitungan. perhitungannya matang, jadi tidak asal mengambil keputusan, tidak spontan istilahnya gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari biografi Mbak Elda sendiri kan banyak nih lini bisnisnya. Iya. Nah, inikah apakah memang artinya suka dengan satu, terus ketemu lagi dengan passion selanjutnya, atau mungkin sukanya dengan tantangannya? Suka dengan tantangan enggak, tapi juga suka dengan prestasi-prestasi. Jadi kadang orang itu melihatnya, oh mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak, terus mampu memberikan penghasilan untuk orang banyak. Itu membuat saya kayak seneng, kayak puas gitu. Buat orang lain berdaya juga gitu ya Mbak ya. Dan kalau teman-teman saya yang udah bisnis kayak gini, kalau kita udah bisnis ya begitu lihat apa saja tuh pengen dibisnisin, pengen dijadikan uang. Nah, itu dia. Itu yang jadi sebenarnya tadi pertanyaan juga Mbak Elda, apakah ngelihat wah ini kayaknya bisa jadi nih, bisnis gitu nih, kan? istilahnya kayak gitu, atau memang ada proses, ada cerita di Iya. baliknya untuk menemukan passion. Oh, Terus di dijadikan sini bisnis. passion aku nih, akhirnya jadikan bisnis dan ada story di belakangnya untuk akhirnya berguna untuk masyarakat, membagikan itu sebagai jalan rezeki orang lain, istilahnya seperti itu. Tetap ada cerita ya di balik semua bisnis-bisnis saya. Jadi tidak semerta-merta hanya spontan, karena memang ketakutan saya adalah bisnis-bisnis saya itu tidak bisa bertahan lama. Ketakutan awal seperti itu. Jadi ya saya berharapnya dengan bisnis-bisnis ini bisa berjangka panjang untuk berdirinya, mampu berkarya, mampu menghasilkan untuk orang banyak. Oke. Itu dia, masih banyak cerita lah ya. Tentunya Vika, kita ya. pengen tahu cerita di balik bisnisnya seorang Mbak Elda, karena bukan cuma satu ya, ada beberapa bisnis begitu dia. ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Super Suara Perempuan. Ya, masih di Super Suara Perempuan, masih bersama dengan seorang wanita yang tangguh dan juga gigih, punya banyak sekali bisnis ya. Tadi beliau mengatakan bahwa banyak cerita-cerita di balik bisnis-bisnisnya. Tapi sebelum cerita-cerita itu, saya pengen tahu juga nih, tadi kan sempat mengatakan bahwa sempat ketakutan kalau misalnya bisnisnya tidak berjalan panjang begitu ya. Tapi ada juga nggak kemudian Mbak Elda sempat berpikir menyerah begitu pada bisnisnya, dan ada cerita-cerita menarik mungkin yang bisa menjadi inspirasi nih untuk perempuan-perempuan di luar sana yang ingin berbisnis juga begitu? Saya punya komitmen ketika saya sudah menekunin dunia bisnis untuk tidak menyerah sama sekali. Walaupun Apapun kondisinya begitu ya. kondisinya baru jatuh, tapi nanti berusaha untuk bangkit lagi. Karena kalau kita tidak memiliki komitmen, itu usaha tidak akan berjalan dengan lancar. Yang namanya jatuh, bangun, kembali bangkit itu wajar dalam dunia bisnis. Tapi paling jatuh tuh sempat sejatuh mana sih Mbak Elda? Pengen tahu deh, terus bangkitnya tuh gimana gitu kan, bisa memotivasi kita nih. Itu yang mungkin jadi teman-teman nih ya teman-teman kan. di rumah ya. Jatuhnya ketika saya pernah ditipu dalam jumlah banyak oleh salah satu perusahaan ternama dari Jakarta. Sampai modal ya lumayan kehilangan banyak sekali. Oke. Dan kesalahan saya waktu itu tidak ada MOU. Oh, itu yang paling Saya penting cuma ya. percaya karena mereka adalah teman bisnis lama, tapi ternyata kita tidak boleh asal percaya dengan orang lain ketika menjalani bisnis. Karena bisnis is bisnis, teman ya teman gitu ya, harus dibedakan. Pokoknya apapun itu harus menggunakan namanya MOU gitu ya, untuk biar lebih selamat ke depannya nanti gitu. Nggak ada yang namanya penipuan-penipuan gitu ya Mbak ya. Tapi ini artinya bisa diambil kesimpulan juga bahwa untuk pemirsa di rumah, mungkin kan banyak juga ya teman-teman yang membangun bisnis bersama teman. Yes. Dan akhirnya ya sudahlah, karena sudah kenal, tidak udah ada yakin, percaya gitu ya. Tidak ada arsip yang baik, tidak ada MOU tadi kalau dikatakan oleh Mbak Elda, ternyata itu sangat penting untuk mencegah kedepannya muncul permasalahan yang justru
tadinya awalnya pengen bareng-bareng. Karena yang diomongin uang ini ya kan? Nah, itu dia. Tapi semoga ini juga untuk reminder untuk pemirsa di rumah dan juga kita ya. Siapa tahu kita juga akan ikut nih nerusin jejaknya Mbak Elda. Iya, kita nanti akan belajar banyak tentunya. Nah, tadi kan dikatakan juga banyak sekali berapa sih bisnis-bisnis yang lagi dijalani oleh Mbak Elda sebenarnya? Tapi so far? ratusan. Berapa lapis? Biskuit dong. Ada 4 perusahaan, Mbak. 4 perusahaan ya, di usia masih muda kan ya Mbak Elda, luar biasa loh ya. Salah satunya adalah Rinesia 7 Event Organizer. Wow, ini sudah menyelenggarakan event-event besar berskala bukan hanya nasional tapi juga internasional gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dong awal mulanya berdiri dari Rinesia 7 Event Organizer dan juga tips-tipsnya dalam kemudian juga menjalankan bisnis ini gitu. Ya. Rinesia 7 EO itu saya dirikan bersama suami saya. Oke. Ya kiat-kiat untuk... Kalau sama suami pakai MOU? Mau nanya nggak ya sebenarnya sih dikasih. Bercanda, lanjut Mbak. Kiat-kiatnya Rinesia 7 mendapatkan event-event besar bahkan sampai ke luar negeri itu karena kami tim Rinesia 7 selalu berkomitmen kepada klien dan berkomunikasi yang baik kepada klien serta stakeholder. Dan untuk tim Rinesia 7 kami selalu keterbukaan supaya kerjasamanya selalu enak, nyaman, jadi seperti keluarga sendiri. Oke, salah satu poin penting mungkin ya yang sering dilupakan ketika bisnis karena ngomongin tentang uang itu biasa dengan yang namanya pressure, tapi akhirnya melupakan kekeluargaan. Ternyata kalau di Rinesia 7 ini Mbak Elda membangunnya atas asas kekeluargaan nih Mbak, sehingga kenyamanan itu muncul dan akhirnya juga mereka pun akan bekerja dengan maksimal gitu ya Mbak Elda ya. Tapi kalau rahasia-rahasia lain selain kekeluargaan pastinya ada tips tertentu gitu untuk teman-teman yang mungkin juga bergerak di bidang event organizer, gimana caranya untuk membangun kepercayaan selain komitmen terhadap klien tadi mungkin Mbak? Kiat-kiatnya harus sering-sering memiliki ide-ide kreatif, sering-sering untuk memunculkan ide-ide yang luar biasa yang orang lain atau perusahaan EO lain yang tidak punya gitu. Jadi berani tampil beda. Menyajikan sesuatu yang kayak belum ada dan ini masih bisa dikerjakan seperti itu ya. Oke. Baik. Kita pengen tahu juga ya tantangan seorang Mbak Elda sebagai seorang wanita begitu ya menjadi leader di sebuah event organizer tentunya. Saat lagi tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Baik, kembali di Super Suara Perempuan. Tadi kita sedang berbicara tentang bagaimana sosok wanita di dunia event yang terkenal atau identik kita ya. Itu isinya laki semua. Iya nggak sih, verifikasi kita ketemunya biasanya cowok-cowok semua ya, cowok-cowok semua, biasa begadang, kerjaan kasar dan lain sebagainya. Tapi gimana Mbak Elda? Bagaimana Mbak Elda memimpin sebuah perusahaan yang memang lini bisnisnya identik dengan kaum pria? Sebagai pemimpin perempuan, ya saya harus mempunyai rasa percaya diri yang lebih. Tidak boleh cengeng, berjiwa mental baja, tidak boleh mengeluh. Karena saya akan menjadi contoh untuk para karyawan saya. Ketika saya mengeluh, ya bagaimana dengan karyawan saya? Ketika saya berputus asa, tidak akan berjalan dengan baik. Dan di Rinesia 7 saya berbagi peran dengan suami saya untuk ide-ide kreatif, untuk perhitungan produksi ataupun perhitungan event organizer itu saya yang pegang, dan untuk menghandle para klien suami saya yang pegang. Oke. Wow. So far ya dalam menangani berbagai macam event baik nasional ataupun internasional, apa nih event-event yang paling menantang dan ada nggak cerita-cerita menarik di balik semua itu, mungkin bisa di-share Mbak Elda? Event-event yang mengena di hati saya yaitu ketika membawa Universitas Dianuswantoro Semarang untuk perform di UNESCO Paris tahun 2018.
terus event Indonesia dengan Uni Eropa di tahun 2022, serta event Indonesia ASEAN Ekonomi di tahun 2023. Oke, itu beberapa event yang tidak hanya berskala nasional gitu ya, tapi bahkan sampai UNESCO dan internasional gitu ya. Tapi pengen tahu juga ya perbedaan menghandle misalnya event nasional dan juga internasional, kan ada perbedaan budaya juga di situ. Bagaimana nih tanggapan dari Mbak Elda sendiri? Memang dengan kultur beberapa negara, jadi kita harus menggunakan bahasa, bukan bahasa Indonesia lagi ya, bahasa dunia. Terus kita harus memiliki ritme kerja yang lebih cepat daripada dengan ritme kerja yang biasanya dengan klien-klien Indonesia. Karena sistemnya para klien luar negeri, kita harus menyelesaikan proyek event kita tepat waktu dan baik, kalau bisa lebih baik dari apa yang mereka inginkan. Oke, jadi tantangannya lebih gede ya. Sebenarnya ini bukan Mbak Elda dalam rangka wah orang Indonesia jelek, enggak, orang Indonesia itu toleransinya tinggi maksudnya gitu ya. Dan ini bisa jadi motivasi juga ya bahwa kalau kita melakukan event-event di nasional juga harus melakukan hal yang sama seperti kita lakukan di internasional gitu ya. Yes, betul sekali. Mbak Elda. Tapi Vika, tahu nggak sih Mbak Elda, ini juga ini bajunya yang dipakai dari Konuku ya? Nah, bisnis sendiri Salah juga. satu bisnisnya juga. Luar biasa. Tapi saya pernah baca Mbak Elda, di Konuku ini juga mengangkat dan juga mengajak para disabilitas untuk ikut berkarya begitu ya. Bagaimana cerita akhirnya bisa mengajak para penyandang disabilitas untuk ikutan join di Konuku? Awal cerita saya membuat Konuku Fashion Gallery karena saya mengamati bahwa penyandang disabilitas di Indonesia itu masih kurang mendapatkan wadah untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Dan dengan Konuku diharapkan untuk menjadi wadah para disabilitas yang berkarya di bidang fashion. Dan karya-karya mereka sekarang bisa dibeli, dinikmati, ada 5 store Konuku di Yogyakarta. Oke, dan itu semua hasil karya dari teman-teman disabilitas. Ya. Wow. Tapi sebenarnya apa aja sih suka duka begitu ya Mbak Elda bekerja sama dengan teman-teman disabilitas ini di Konuku ini? Tidak pernah ada kata duka ya ketika saya bekerja sama dengan para penyandang disabilitas. Saya belajar banyak dengan penyandang disabilitas, belajar tentang keikhlasan yang luar biasa, belajar tentang semangat yang tinggi. Karena sebenarnya kalau para penyandang disabilitas itu diberikan tempat, keahlian mereka akan muncul. Dan semangat mereka untuk berkarya sangat luar biasa. Begitu ya, luar biasa ya. Dan memang kalau kita bicara soal bisnis kan tim itu penting ya. Nah, bagaimana Mbak Elda juga bisa membangun tim yang solid ya, khususnya dengan teman-teman disabilitas ini begitu? Kita sering bertemu setiap 1 bulan sekali karena perusahaan bisnis saya kan tidak hanya berkantor di Yogyakarta, tapi juga ada di Semarang dan juga Jakarta. Tapi saya sering menyempatkan waktu untuk datang sebulan sekali di Yogyakarta, atau sebulan sekali di Semarang, atau sebulan sekali di Jakarta. Untuk mendengarkan cerita mereka, keluh kesah mereka, mendengarkan apa sih keinginan mereka untuk berkarya lagi lebih maju seperti apa. Saya hanya bisa memfasilitasi keinginan mereka untuk berkarya. Mulia sekali ya. Mulia. Tapi Vika pernah dengar nggak sih katanya teman-teman kita penyandang disabilitas ini dengan kekurangan yang dimiliki, mereka ini juga akan menajamkan salah satu indera. Jadi punya kelebihan dibandingkan teman-teman yang normal seperti itu. Dan itu suatu keuntungan juga mungkin untuk business owner gitu. Apakah benar seperti itu, Dan Mbak Elda? mungkin sekalian Mbak Elda bisa kasih ajakan atau mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ada di rumah dan para perempuan di Indonesia, pesan-pesan khusus untuk mereka. Silakan Mbak Elda. Untuk para penyandang disabilitas di Indonesia, teruslah bersemangat, jangan pantang menyerah, teruslah berkarya. Karena saya yakin karya kalian itu lebih dari karya orang umum yang normal pada umumnya. Wow, luar biasa.
tangan dong. Thank you. Terima kasih banyak. Itu bentuk kemuliaannya ya Mbak Elda ya. Thank you. Inspiratif Mbak sekali, Elda. luar biasa. Aduh, Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi ya untuk para perempuan di luar sana. Mudah-mudahan kita ada waktu lain lagi untuk bisa berbincang-bincang lagi. Mbak Elda, sukses untuk bisnis-bisnisnya. Siapa tahu kita bisa main-main ke Konuku juga ya. Tentunya. Ya. Salam juga untuk teman-teman disabilitas di Konokobe kita. Nah pemirsa, itu dia tadi perbincangan menarik kita dengan seorang sosok wanita inspiratif, pantang menyerah dan juga punya banyak sekali ini bisnis. Kita akan ketemu lagi ya Vika di episode selanjutnya tentunya dengan perempuan-perempuan inspiratif yang lain. Terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam Super Suara Perempuan.